Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gunasruddin Yofi dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi case perusahaan otobus Jaya Utama. Studi kasus yang di PU Jaya Utama ini yaitu rencana launching unit terbaru dari PU Jaya Utama Indo. Lalu tujuannya menentukan data dan informasi untuk memandu perusahaan meluncurkan unit bus terbaru. Lalu masuk ke slide analisis stakeholder. Yang pertama ada dari pihak marketing, yaitu menentukan data tren pasar, preferensi konsumen, aktivitas kampanye, lalu divisi pengembangan produk, yaitu data tentang jenis bodi, jenis mesin, dan proses pembuatan. Lalu yang ketiga, divisi keuangan, yaitu data tentang biaya pembelian barang, biaya produksi, dan pendapatan. Lalu divisi konsumen, yaitu data tentang kepuasan, harga tarif, dan keselamatan. Nah, dari kebutuhan datanya, yang pertama, tren pasar dan preferensi konsumen dengan skala prioritas yang tinggi, biaya produksi dan pendapatan dengan skala prioritas yang tinggi, harga tarif dan efisiensi waktu dengan skala prioritas yang sedang, aktivitas kampanye dengan skala prioritas yang sedang, dan jenis bodi, jenis mesin, dan proses pembuatan merupakan skala prioritas yang rendah. Lalu masuk ke analisis situasi. Yang pertama, perjalanan yang ditempuh dengan waktu yang cukup lama, lalu tren media sosial oleh penggemar bus atau bus mania, lalu ketatnya persaingan dari PU bus yang lain. Nah, menentukan kesenjangan informasinya, yang pertama data tentang peminat bus tarif biasa dengan fasilitas AC, lalu data tentang bus dengan harga yang terjangkau. Lalu terdapat analisis SWOT, ya, terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Kesimpulannya, yang pertama data tentang tren pasar dan preferensi konsumen, efektivitas kepuasan pelanggan, lalu data tentang biaya produksi dan pendapatan, yaitu biaya produksi untuk unit baru, kedua data tentang efektivitas kampanye, tren media sosial, yang keempat harga tarif dan efisiensi waktu, lalu harga tiket yang terjangkau dan estimasi waktu. Terkait penerapan datanya, yang pertama strategi pemasaran yang tepat dan efektif, lalu yang kedua harga jual dan kompetitif, dan yang ketiga puasan dan kenyamanan pelanggan. Kalau kita masuk ke dalam analisis data, yang pertama sumber data primer, ya perusahaan ingin melakukan survei hasil kepuasan pelanggan dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada 20 data pengguna transportasi umum bus. Dan metode yang digunakan adalah observasi dan kuesioner. Lalu ini link kuesioner dan juga hasil dari kuesioner tersebut, yaitu 60% dari 100% merupakan pengguna bus aktif, dan untuk penumpang bus antar kotanya yaitu 60% lebih tinggi pengguna bus antar kota dalam provinsi daripada pengguna bus antar kota antar provinsi. Terus sumber data sekundernya, perusahaan membutuhkan data tentang tren pasar, kenaikan jumlah penumpang bus, strategi kampanye yang dilakukan oleh bus, dan tingkat kenyamanan pada saat naik bus. Metode yang digunakan yaitu riset atau pencarian data. Besar tentang kenaikan penumpang secara umum dari 2021 ke 2022, kenaikan penumpang mencapai 60% pada 2021, baru pemulihan pasca COVID-19 dari 2019 ke 2022 dan 2023, kenaikan penumpang itu mencapai 30%. Kata Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia Lesani Adnan, dalam keterangan tertulis. Nah, faktor pendorongnya itu titik keberangkatan dan jangkauan destinasi yang lebih dekat dengan masyarakat, lalu yang kedua harga yang lebih terjangkau, dan ketiga ada ragam bus yang semakin bervariasi, yang keempat mudahnya memesan tiket. Nah, tren utamanya itu libur Natal dan Tahun Baru, terus lalu libur Hari Raya Idul Fitri, dan libur sekolah. Nah, ini adalah tren pasar tentang kenaikan penumpang. Yang pertama itu
Bisa kita lihat pada mudik Lebaran 2023 jumlah pengguna bus yaitu ada di angka 22,77 juta, dan yang ini di tahun 2019 yaitu di 2018 pengguna bus 83,28%. Nah, kisaran harga tarif busnya ini saya ambil dari PU Damri, dan untuk harga tarif bus memiliki varian yang berbeda-beda tergantung jarak dan estimasinya. Nah, lalu apa saja yang membuat naik bus jadi nyaman? Faktor kenyamanan terdapat 4 komponen yang berpengaruh positif, yaitu jumlah penumpang yang diangkut sesuai dengan kapasitas, lalu fasilitas utama berupa rak bagasi, fasilitas tambahan berupa kaca film, lalu fasilitas tambahan berupa sarana visual audio yang ditempatkan di ruang penumpang, dan berdasarkan persamaan regresi pada tabel tiga diketahui komponen jumlah penumpang yang diangkut sesuai dengan kapasitas bus memberikan dampak yang paling besar. Strategi pemasaran campaign-nya saya ambil dari PU Juragan 19 Trans, yang dimana merupakan salah satu PU terlaris yang ada di Jawa Timur. Kesimpulannya, data primer 10-15 orang merupakan pengguna bus atau sering naik bus. Bus ekonomi antar kota dalam provinsi lebih banyak penggunanya dibanding antar kota antar provinsi. Rata-rata pelanggan membeli tiket secara langsung, lalu rata-rata pelanggan merasa aman dan nyaman saat naik bus. Lalu data sekundernya, liburan menjadi penyebab kenaikan penumpang. Kisaran harga bus bervariasi tergantung tip, jarak, dan fasilitas. Lalu kenyamanan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi penumpang, dan strategi campaign dari PU Bus Jurgen 99 merupakan strategi yang sangat efektif. Saran yang dapat saya berikan itu meningkatkan kenyamanan pada fasilitas bus, lalu tambahkan sistem keamanan pada bus seperti CCTV, sesuaikan harga bus dengan fasilitas dan rute yang ditempuh, bekerjasama dengan agen tiket online, lalu menambah unit untuk beroperasi saat liburan Nataru dan Idul Fitri, lalu yang terakhir membuat strategi campaign yang menarik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.